Baik, perkenalkan nama saya Kadek Doni Wiantara. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Hukum Pasar Modal PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 2026. Yang pertama ada profil dan kinerja keuangan utama. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kode saham BBRI, status badan usaha milik negara BUMN, perusahaan terbuka atau TBK, tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bidang usaha jasa perbankan meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, layanan syariah, dan jasa keuangan lainnya. Fokus utama yaitu mengutamakan pelayanan segmen UMKM, korporasi, dan nasabah umum. Kantor pusat yaitu berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 44 sampai 46 Jakarta. Keunggulan jaringan terluar di Indonesia, layanan digital BRIMO, pengusahaan pasar UMKM terbesar, dan keuangan sangat kokoh. Yang berikut ada laporan keuangan. Total aset Rp 2,249,8 triliun, total liabilitas Rp 1,904,7 triliun, total ekuitas Rp 345,1 triliun, dan laba bersih sebesar 15,63 triliun. Yang berikut ada analisis rasio keuangan, profitabilitas, dan likuiditas. Profitabilitas yaitu ROA 3,78%, yang berarti pengelolaan aset sangat efisien atau standar industri lebih kurang 2%. ROE 24,62%, yang berarti sangat efektif dalam memanfaatkan modal sendiri. Dan ada NPM 32,15%, struktur operasional efisien, dan pengendalian biaya yang baik. Yang berikut ada likuiditas yaitu LDR 91,10%, yang berarti kemampuan menyalurkan kredit seimbang dan aman atau batas aman 80-92%. Rasio aset likuid yaitu 22,50%. Tingkat ketersediaan kas sangat memandai untuk menutup kewajiban jangka pendek. Yang berikut ada analisis rasio utang, solvabilitas, dan valuasi. Solvabilitas DER 5,52 kali, yang berarti terlihat tinggi namun wajar untuk industri perbankan karena dana berasal dari simpanan nasabah. Artinya kondisi solvabilitas dinilai tetap sehat dan aman. Berikut ada evaluasi saham. PER 12,4 kali, yang berarti harga saham berada pada kategori wajar dan menarik. Dan VBP 3,8 kali. Pasar memberikan kepercayaan tinggi terhadap prospek masa depan perusahaan. Yang kedua ada kepatuhan hukum dan proyeksi strategis. Tinjauan hukum dan manajemen risiko. Yang pertama ada kepatuhan regulasi perbankan, memastikan seluruh operasional selaras dengan kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait permodalan. Yang kedua, mitigasi risiko kredit. Penguatan sistem scoring kredit berbasis teknologi untuk menerapkan rasio non-performing loan atau NPL di sektor UMKM. Yang ketiga ada pelindungan data nasabah. Implementasi protokol keamanan siber tingkat tinggi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga reputasi institusi. Terus ada analisis prospek dan tantangan masa depan. Yang pertama ada
optimalisasi ekosistem ultramikro, memperkuat sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM untuk memperluas penetrasi pasar kredit mikro dan inklusi keuangan nasional. Yang kedua ada transformasi digital berkelanjutan, mengakselerasi implementasi perbankan digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat loyalitas nasabah melalui aplikasi BRIMO. Juga ada manajemen risiko kredit, menghadapi potensi volatilitas ekonomi global dengan memperketat pengawasan kualitas aset dan rasio kredit bermasalah demi menjaga stabilitas dividen. Terus yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada fundamental perusahaan, mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dalam pembiayaan mikro dengan rasio profitabilitas yang stabil dan manajemen risiko yang prudent. Yang kedua ada proyeksi dividen, memberikan estimasi imbal hasil dividen yang kompetitif bagi investor jangka panjang melalui efisiensi operasional dan penguatan modal inti. Dan yang terakhir ada strategi diversifikasi, menyarankan akumulasi terhadap pada area support strategis guna memitigasi fluktuasi pasar global serta volatilitas sektor perbankan. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.